أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-mufassirun wadhkur ayyuhar rasul linnasi takrimallahi li Adam hina qala subhanahu lil malaikah usjudu li Adam ikraman lahu wa izharan li fadlih fa'ata'u jami'an illa iblisa imtana'a anis sujudi takabburan wa hasadan fasara minal jahidina billah al-asina li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'an hujjatan lana la hujjatan 'alaina innaka antal karim. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik, insyaallah pada kali ini kita kembali membahas tentang Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana Nabi Adam alaihissalam tinggal di jannah dan kemudian digoda oleh syaitan, yaitu iblis. Dan insyaallah kita juga mengacu pada kitab tafsir lainnya untuk membahas tentang iblis ini. Pembahasan tentang iblis dan malaikah pada ketika itu dijabarkan panjang lebar oleh beberapa mufassirun. Di antaranya adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan ada beragam athar sahabat, lebih-lebih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan dan mengabarkan tentang iblis ini. Asal usulnya, apakah dia adalah malaikat atau dia adalah
murni jin atau bagaimana, nanti insyaallah akan kita bahas sedikit. Wa idz qulna lil malaikah. Wow, di sini istinaf, yaitu membuat pembahasan baru, dan kita kemarin juga telah membahas bahwa saya di antara waw dan id itu ada satu kalimat, yaitu udhkur, wadhkur ya Muhammad, yakni bisa bermakna ingatlah, bisa bermakna sebutkanlah kisah ini, ceritakanlah kisah ini. Id yaitu ketika. Waalaikumsalam. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika qulna lil malaikah, kami telah menceritakan atau kami telah mengatakan kepada malaikat. Bawa kitabnya? Ada kitab. Nih. Ini kitab. Wa idh qulna lil malaikah, kami katakan lil malaikah, untuk malaikat. Ya. Sini. Ijlis sana. Ahsan. Jangan jauh-jauh dari anak ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikah, untuk malaikat, kepada malaikat. Ya. Syaf di sini sebagaimana ayat sebelum-sebelumnya dikatakan qala rabbuka. Nah, di sini wa idz qulna, dengan adanya dhamir di sini menunjukkan jamak. Qulna, kami telah mengatakan. Ini harus kita punya jawabannya. Sebelum nanti misalnya digugat oleh misalnya Nasrani yang mereka menganut paham Trinitas, yaitu orang Katolik, bertanya kepada kita nanti, ini kenapa di dalam Al-Quran seringkali Allah Ta'ala mentakbirkan dirinya dengan lafal jama'. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan antum itu sebenarnya bukan satu, bukan muwahhid. Kan kontradiktif ini, secara zahirnya ada ta'arud, yaitu kontrak antara dhamir qulna na jama' dengan bagaimana kita bertuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu, ya kan, la syarikalah. Kemudian qul huwallahu ahad, ya kan. Nah, sekarang bagaimana kita mencocokkan itu? Bagaimana kita menjawabnya? Ya. Sekarang begini, jawabannya adalah dalam Arabik, bahkan dalam uruf kita juga, ketika kita katakan kami, ya, kami itu bisa untuk lita'zim, bisa untuk litahqir. Itu pahami baik-baik step pertama, antum pahami bahwa dalam Arabik atau bahkan dalam bahasa kita Indonesia, kita mengatakan kami, ya, itu bisa merupakan hakikat asli, yaitu menunjukkan jamaknya kami, pluralnya kami, atau bisa menunjukkan kedua untuk menta'zim, atau yang ketiga untuk mentahqir anfusana. Faham di sini? Yang pertama hakikat misalnya. Kalau misalnya ini ditafsirkan sebagai hakikah jamaknya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Muhal, enggak benar itu. Ya kan? Enggak mungkin. Tapi kalau misalnya ini di sini adalah ta'bir untuk menta'zim, maka inilah yang sahih. Iya. Kalau uslub ini untuk mentahqir dirinya Allah, bukan. Allah Subhanahu wa taala la naqsu fi, enggak ada kekurangan. Karena tahqir artinya merendahkan. Ibarat kalau misalnya seorang raja, walillahil matsalul a'la. Seorang raja mengatakan kepada seluruh warganya, kami telah menerapkan peraturan-peraturan ini. Nah, kami di sini, raja tersebut lebih ke menta'zimkan dirinya, kami, kan? Nah, itu satu ya. Yang kedua tadi, yaitu untuk menta'zim. Kemudian ada untuk mentahqir. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada jamak. Padahal kita membacanya sendiri. Tapi nah. Kami di sini itu menunjukkan tahqir. Yaitu bahwasanya kami. Nah. Ya. Jadi uslub nahnu di sini untuk ta'zim. Jadi ingat tadi, nahnu bisa untuk menunjukkan pluralitas benar-benar secara zat, secara hakikat, dan itu tidak ditafsirkan untuk ayat ini. Bisa untuk ta'zim, dan itu yang ditafsirkan untuk ayat ini. Bisa untuk tahqir, itu tidak mungkin ditafsirkan untuk ayat ini karena enggak ada Allah Subhanahu wa taala tidak tersifati dengan hak, yaitu kerendahan. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, wa qala Allah qulna wa lam yaqul qultu. Allah taala berkata qulna dan tidak berkata qultu. Kenapa? Di sini disebabkan li'annal jabbarul azim yukhbiru an nafsihi bi fi'lil jama'ati tafkhiman wa isyadatan bi dzikrihi. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Al-Azim mengkabarkan tentang dirinya dengan fi'il yang menunjukkan jamaah, itu untuk tafkhim untuk membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, ya tafkhim. Wa idz qulna lil malaikah, kami katakan lil malaikah, untuk para malaikat. Malaikat jamaknya malak, ingat itu, malaikat jamaknya malak. Jadi untuk plural malaikah, untuk singular adalah malak. Perintahnya apa? Usjudu li Adam. Usjudu, itu satu perintah itu. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Pertama kita bahas terlebih dahulu tentang makna as-sujud. As-sujud dalam Arabik, as-sujud maknanya adalah tazallul wal khudu'. Tazallul dan khudu'. Tazallul itu merasakan zil, yaitu rendahnya, dan khudu' itu ya merendah. Jadi sujud, asal dari sujud maknanya dalam kalam Arab itu adalah merendahkan diri. Kemudian lam setelah usjudu li Adam. Li Adam, lam di sini ya kita maknai arti li bisa bermakna di sini mustaqbil, yaitu berhadapan atau bisa menuju atau kepada. Sujudlah kepada Adam, berarti Adam ada di hadapannya. Itu bisa dimaknai seperti itu. Usjudu li Adam. Kemudian Adam dia ghair munsharif disebabkan dia berwazan, dalam sarfnya wazannya af'al. Ya enggak? Wazannya af'al bukan? Adam. Ya kan? Aslinya Adam, ya. Jadi panjang Adam. Aslinya Adam. Tapi enggak bakal kita baca usjudu li Adam, enggak. Itu aneh malah. Jadi asalnya dari lafal hamzah, dal dan mim. Hamzah, dal dan mim. Dan kemudian hamzah, dal dan mim. Seperti af'ala, hamzah, fa, ain, lam. Af'ala, a'dama. Karena di sini dua huruf yang sama, hamzah yang sama, maka dipanjangkan a'dama. Ya. Tinggi. Jadi dalam wazan af'ala. Ya, dan wazan af'ala untuk nama itu ghair munsharif. Contohnya Ahmadu. Seperti itu juga Ahmad. Kalau misalnya qul li Ahmada, ya itu sahih. Seperti usjudu li Adama, ya.
Tapi diperintahkan bersujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian para ulama berselisih pendapat di sini. Sebenarnya di sini sujudnya kayak gimana? Apakah sujud dalam artian bahasa yaitu takrim, atau di sini sujud yang seperti yang kita kenal, yaitu menaruh jidat, hidung, dan 7 anggota tulang di atas permukaan dasar. Mana yang sahih? Dan wallahu alam. Kalau misalnya para ulama ada yang mengatakan bahwa sujud yang dimaksud di sini kembali ke bahasa, yaitu sujud dalam artian apapun itu bentuknya, yang penting takrim, memuliakan sebagai ketaatan kepada Allah. Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwa sujud yang dimaksud sujud yang biasa kita lakukan, yaitu bersimpuh ke bawah ke permukaan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita memaknai zahirnya saja ya, sujud yang kita kenal ya seperti itu gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Yang penting yang zahir bagi kita ya udah itu. Ketika ada suatu lafal yang muhtamal untuk zahir dan kembali ke bahasa dan sebagainya, kita kembalikan ke hukum yang zahir di kita. Ya seperti misalnya ini usjudu li Adam. Lafal sujud kita mengenalnya seperti itu. Maka ya sudah kita ambil yang itu. Ya. Dan sujudnya atau perintah Allah, sujudnya malaikat itu pasti untuk mentakrim dan menta'zim Adam alaihissalam. Tetapi masalahnya di sini masalah gerakan. Apakah sama dengan gerakan kita sujud kayak gini atau kayak gimana? Udah kita serahkan kepada Allah, tapi kita kembali ke asal, yaitu sujud seperti itu gitu. Ya, wallahu a'lam. Wasjudu li Adam, kemudian fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Illa iblis. Sekarang kenapa iblis? Fasajadu, mereka di sini sajadu, mereka sujud kecuali iblis. Fasajadu di sini siapa? Waw di sini wawul jamaah kembali ke siapa? Harus tahu nih. Harus tahu siapa? Malaikat. Malaikat atau nahnu? Malaikat. Enggak mungkin nahnu. Tayyib. Kemudian ada istitsna, bukan? Istitsna itu seperti illa, ada, siwa, ya. Ada pengecualian. Illa iblisah. Iblis di sini dengan nasab sa gitu kan? Karena itu yang namanya dia mustatsna. Setelah istitsna. Ya. Jadi setelah istitsna normalnya mansub. Baik, sekarang permasalahannya, apakah ini istitsna munqati' atau ini istitsna muttasil? Jawaban dari pertanyaan itu yang akan menentukan apakah iblis dari malaikat atau bukan. Kalau antum melihat zahirnya, fasajadu, maka mereka sujud kecuali iblis. Ini menunjukkan iblis dari malaikat, ya enggak? Wa idh qulna, kami katakan kepada malaikat kan, usjudu li Adam. Ya, dan mereka semua sajadu kecuali iblis. Oh, berarti iblis dari malaikat. Nah, itu pertanyaan. Bagaimana jawabnya? Jawabannya tergantung dari jawaban antum, apakah ini istitsna munqati' atau ini istitsna muttasil namanya. Ya, mana? Coba nanti, insyaallah nanti pas kita baca tafsir Muyassar kita akan membahas itu insyaallah ya. Kemudian iblis disifati di sini aba wastakbar. Ya. Aba wastakbar. Aba artinya apa? Enggan. Hah?
enggan, menolak ya. Menolak. Baik. Ada riwayat Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitan yabki." Kalau misalnya ada anak Adam, kita insyaallah itu membaca as-sajdah, yaitu surat yang ada tanda sujudnya. Fasajada, kemudian dia pun sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan pun beruzlah. Beruzlah itu menyendiri. Ya, bukan menjadi Mu'tazilah di sini, i'tazala syaitanu yabki, menjadi Mu'tazilah syaitan. Walaupun memang iya Mu'tazilah juga ada syaitannya. Yabki, yaitu nangis. Ini menunjukkan syaitan pun bisa nangis. Ya kita juga tahu itu. Karena kadang kita mendengarnya. Tapi biasanya perempuan yang nangis, ya kan? Yaqul ya wailah, aduhai, umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Anak Adam disuruh sujud, dia malah sujud. Falahul jannah, maka dia dapat jannah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliya an-nar. Nah itu tadi, wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, maka aku menolak. Fali an-nar, maka bagiku adalah neraka. Baik, berarti tadi aba ya aba. Sebagaimana juga dalam hadis, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak, enggan. Siapa yang enggan? Ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka dia enggan masuk surga. Aba wastakbar dan istakbar istikbaran. Istakbar artinya adalah sombong. Ya. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia itu tergolong dari orang-orang kafir. Baik, bismillah. Qala al-mufassirun, واذكر أيها الرسول للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة واسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا. فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. Ya kayak gitu. Ada perbedaan sedikit sama yang di kitab yang itu ya. Tapi enggak apa-apa, enggak terlalu signifikan perbedaannya. Di situ cuma wadhkur ayyuhan nabi, bukan, atau ya Muhammad. Ya Muhammad. Di sini beda sedikit. Wadhkur ya Muhammad. Dan kita terjemahkan wadhkur dan ingatlah, atau di sini maknai sebutkanlah. Sebutlah, ceritakanlah. Ayyuhar rasul, wahai rasul, linnas, kepada manusia, semuanya manusia, semua manusia. Apa yang diceritakan ya Allah? Apa yang harus disebutkan ya Allah? Yaitu takrimallahi li Adam. Takrim maknanya adalah pemuliaan. Ya, pemuliaan. Jadi kita punya akrama yukrimu, karrama yukarrimu, ya, takriman. Kedua-duanya maknanya sama-sama memuliakan. Ya, Allah Ta'ala memuliakan untuk Nabi Adam alaihissalam. Hina qala subhanahu lil malaikah, ketika dia berkata subhanah lil malaikah, pada para malaikat, jamak dari malak. Apa kata Allah? Di sini tafsirkan usjudu li adama ikraman lahu wa izharan li fadlih. Usjudu, sujudlah kalian kepada siapa? Adam alaihissalam. Kemudian di sini ada maf'ul li ajlih, yaitu ikraman dan izharan. Ya. Ikraman, pemuliaan terhadapnya, wa izharan li fadlih,
dan menzahirkan keutamaannya. Izhar, menampakkan, menzahirkan. Fa'ata'u jami'an, maka mereka semua, ya, di sini wawul jamaah, mereka semua taat. Syuf, wawul jamaah kembali ke mana? Wawul jamaah dalam ata'u kembali ke mana? Malaikat. Jami'an, ini benar-benar semuanya, ya. Jadi hal, yaitu semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Syuf di sini. Tadi kita ingin bahas apakah malaikat dari iblis atau bukan. Astagfirullah. Apakah iblis itu tergolong malaikat atau bukan? Itu para ulama itu membahas banyak-banyak tentang ini. Dikatakan oleh banyak dari kalangan salaf bahkan bahwasanya iblis itu dari kalangan malaikat. Kaget ya? Dulunya, sebelumnya, sebelum membangkang. Ini kalau yang dari tafsiran bahwasanya iblis dari kalangan malaikat, itu berarti mengatakan istitsna, pengecualian di sini namanya istitsna muttasil. Tapi sebenarnya sebelumnya Anda perlu memberitahu istitsna itu yang bersifat maknanya bukan lafal ya. Maknanya terbagi menjadi dua dari sisi makna. Ada istitsna muttasil, ada istitsna munfasil. Istitsna muttasil artinya pengecualian yang nyambung antara yang dikecualikan darinya dan yang dikecualikan. Ya, al-mustatsna dengan al-mustatsna minhu itu satu kesinambungan, satu jenis. Itu namanya istitsna muttasil. Misal contohnya, semua pelajar itu telah belajar kecuali Ahmad, dan Ahmad termasuk pelajar. Ini namanya istitsna muttasil. Contoh lain, semua hewan ternak saya masih hidup kecuali kecuali satu kambing saya itu. Satu kambing saya itu adalah jenis hewan peliharaan saya juga. Berarti ini istitsna muttasil karena satu jenis. Nah, bagi ulama yang mengatakan ini istitsna yang dalam Al-Quran, yang dalam ayat ini adalah istitsna muttasil, yaitu istitsna yang nyambung, maka mereka pun hasilnya dari premis yang mengatakan bahwa ini istitsna muttasil, hasilnya mereka akan mengatakan iblis itu dahulunya adalah malaikat. Dan bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menisbatkan perkataan ini kepada Al-Jumhur dan mengatakan bahwasanya ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraij, Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib maksudnya, Qatadah dan lain-lainnya. Dan athar para salaf tentang ini banyak terdapat di kitab Tafsir At-Tabari. Ya. Dan juga bahkan Imam At-Tabari, Imamul Mufassirin mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah malaikat. Ya. Berarti apa konsekuensi dari mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah malaikat? Konsekuensinya sama dengan kita mengatakan dahulu kala sebelum tercipta Adam, iblis itu tergolong makhluk yang taat kepada Allah. Nah, terus ada kesinambungan juga penafsiran yang ini dengan kalimat wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu, dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satunya hasutan iblis menggugat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu bagi yang mengatakan bahwasanya ini adalah
dari istitsna muttasil. Makanya dikatakan di sini qala Ibnu Abbas berkata sebagaimana dalam riwayat dari beragam ulama, dari beragam kitab tafsir, dan dengan adanya riwayat kepada Ibnu Abbas, wa kana ismuhu Azazil, namanya iblis dahulunya Azazil, ya. Bahkan dikatakan wa kana min asyrafil malaikah, dahulunya iblis itu tergolong malaikat-malaikat yang di antara malaikat yang terkemuka gitu. Nah, iya, tadinya seperti itu. Soleh, bagus gitu. Wallahu alam, ya, ini riwayat dari salaf loh. Ya. Kemudian juga dari riwayat Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata kana iblis minal malaika, iblis tergolong dari malaikat. Falamma asallaha ghadiba alaihi, ketika iblis bermaksiat pada Allah, itu bermaksiat dalam artian tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah murka padanya, maka Allah laknat dia, fasara syaitanan, maka jadilah dia syaitan. Nah, baik. Dengan tafsiran tadi bisa diambil juga konklusi bahwa semua dari kalangan jin yang sekarang semua dari kalangan jin itu semuanya keturunan iblis. Jadi sejak iblis, jadi kronologinya gimana? Tadinya iblis itu adalah salah satu golongan malaikat terkemuka. Ya. Kemudian ketika ada ini hasad iblis itu. Allah takdirkan dia hasad. Nah, mulai dari hasad itulah dan takabur itulah akhirnya berubah dirinya. Ya, dari tadinya berposisi malaikat akhirnya menjadi buruk dan sampai sekarang. Itu tafsiran itu. Kemudian dia pun beda dengan malaikat akhirnya. Beda. Dan bermusuhan dengan malaikat. Dan dengan semua makhluk Allah Ta'ala yang masih taat kepada Allah. Nah, semakin lama semakin takabur. Kemudian dia pun punya keturunan anak pinak. Nah, keturunan itu yang dinamakan jin. Sekarang semuanya jin itu keturunannya iblis. Dan itu sebagian ulama juga mengatakan begitu, bahwasanya jin itu adalah keturunannya iblis, sebagaimana kita adalah turunannya satu Adam alaihissalam. Nah, tapi di antara turunan iblis itu juga ada yang muslim gitu, karena didakwahi. Wallahu alam, seperti itu. Itu jalur penafsiran dari awalnya kayak gini. Kalau misalnya istitsna di sini istitsna mutasil, maka itu konsekuensinya sampai sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, istitsna munqati'. Tadi istitsna muttasil, sekarang istitsna munqati'. Gimana istitsna munqati'? Contoh, di rumah saya semua hewan ternak saya berkumpul kecuali Zarkashi. Antum bilang, Zarkashi teman antum itu? Iya. Loh, berarti Zarkashi hewan ternak antum loh? Bukan, dia anak saya. Misalnya. Zarkashi punya anak, Zarkashi adalah anak saya misalnya. Kemudian dia bilang, di rumah saya semuanya udah ngumpul dah kecuali si Zarkashi. Di rumah saya semua hewan ternak ngumpul kecuali Zarkashi. Maka kalau misalnya orang menafsirkan ini sebagai istitsna muttasil, berarti memasukkan Zarkashi sebagai hewan ternaknya anak. Tapi kalau memahaminya istitsna munfasil, ya, istitsna munfasil berarti pengecualian yang terputus antara mustatsna dengan mustatsna minhunya. Di rumah saya semua hewan ternak berkumpul kecuali Zarkashi anak saya. Antara Zarkashi dengan hewan ternak ini ada keterputusan. Nah, apakah yang seperti ini sah dalam bahasa Arab? Mungkin kalau dalam bahasa kita kok gak janggal banget, kamu ngapain
Nggak usah dikecualikan, bilang aja semua hewan ternak ngumpul di rumah Zarkashi nggak ada di rumah, udah gitu. Kalau misalnya antum pakai istitsna, itu sama dengan antum mencap anak antum hewan ternak, konsekuensinya antum juga hewan berarti gitu kan. Dalam bahasa kita mungkin memang terkesan nggak benar, tapi ternyata dalam bahasa Arab hal seperti ini ada. Istitsna munqati' itu sah secara bahasa dan secara pemaknaan. Nah, kalau misalnya di sini ulama yang mengatakan istitsna di sini adalah istitsna munqati', maka konsekuensinya mereka mengatakan bahwa iblis itu ada sendiri, malaikat juga ada sendiri. Ya, gitu. Iblis ada sendiri, malaikat ada sendiri. Iblis itu jin, malaikat. Ya. Iblis dari nar, malaikat dari nur. Walaupun sahih dua-duanya sebenarnya memang unsurnya unsur yang bercahaya, bersinar, sahih. Bercahaya. Tetapi dalam Al-Quran terus Allah Ta'ala bilang khalaqahu min nar, dari api. Ya. Nah, syuf. Itu ya. Jadi tadi ingat ini, antum nanti sebelum nanti kita mana yang lebih kita pilih, pokoknya antum ingat terus supaya nanti ketika antum berbicara dengan orang punya hujjah. Dan hujjah ini hujjah ilmiah ya. Ini bukan hujjah sebatas antum sampai ke konklusi kemudian oh, iblis itu dari kalangan jin. Dah. Ya, tapi ya itu sahih. Itu jawabannya. Itu sahih jawabannya, ah? Itu jawaban akhir. Ya, itu emang jawaban akhir. Tetapi kadang kalau antum diskusi sama orang butuh minimal garam ilmunya lah. Gitu loh. Kalau antum langsung bilang, ya jin atau iblis dari jin, sahih. Kata Allah SWT, kana minal jin. Sekarang jin itu, iblis itu yang walaupun dari jin, asalnya malaikat bukan. Nah, itu butuh jawabannya kalau misalnya antum bilang, ya bukan. Jin sama malaikat itu beda. Jin ya jin, malaikat itu sahih. Tetapi di sini perlu dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah Ta'ala, wa kana minal jin fafasaqu an amri rabbih, sahih. Tapi nanti gimana kalau misalnya ada orang yang kemudian membalikkan? Ini lihat Al-Baqarah. Sementara Al-Baqarah salah satu surat yang paling masyhur di kalangan muslimin, dan orang-orang liberal, Mu'tazilah dan orang-orang itu juga mereka bakal bisa main-main di sini. Nah, antum dan kita semua insyaallah sebagai thulabul ilm ya perlu premis dan jangan hanya bisa berkonklusi tanpa punya premisnya. Premisnya itulah ilmunya, itu ilmunya premis. Ya gitu loh. Ilmunya itu di bagaimana kita membangun konklusi itu. Nah, membangunnya gimana? Antum perlu tahu di sini khilafiyahnya. Dan khilafiyah ini khilafiyah yang terjadi bukan di kalangan NU Muhammadiyah, enggak. Tapi di kalangan salaf sendiri sudah ada perkataan-perkataan. Maka tadi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, jumhur mengatakan dan Al-Qurtubi menisbatkan kepada salaf. Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Yang mana Ibnu Abbas, Rasulullah katakan, alimuhu ta'wil, ajarkanlah ya Allah dia tafsir, ta'wil. Dan Ibnu Abbas di sini mengatakan hadisnya secara perkataan Ibnu Abbas, namanya iblis dulunya Azazil, ya dulunya adalah pembesar malaikat. Ini sesuatu yang gaib bukan? Gaib. Dan ini hadis bukan hadis mauquf namanya. Syuf. Antum harus bisa jelasin juga kalau misalnya mau lebih ilmiah, antum bisa jelasin hal seperti ini. Jadi ilmu mustalah antum dapat juga. Ini namanya hadis mauquf karena sahabat yang mengatakannya bukan Nabi SAW. Namun hadis yang mauquf jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak mungkin sahabat berijtihad dengan itu, ini bukan ijtihad. Enggak mungkin sahabat berijtihad itu. Berijtihad mencari mana akhirnya ketemu oh dulu iblis namanya Azazil. Enggak, ini hal yang membutuhkan dalil wahyu. Dan enggak mungkin Ibnu Abbas misalnya ini diriwayatkan sahih, enggak mungkin Ibnu Abbas mengatakan ini dengan pendapat ra'i semata, melainkan pasti ada nih asalnya.
Cuma bisa jadi asalnya ini dari Israiliyat. Israiliyat berarti asalnya dari pemuka-pemuka agama-agama Yahudi atau Nasrani, atau dari kitab-kitab mereka. Yang kata Nabi SAW, ceritakanlah silahkan, tetapi jangan didustakan, jangan pula dibenarkan. Ya, berarti ini bisa menjadi syubhat. Antum katakan begitu. Antum katakan, iya benar dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis. Mereka malaikat sujud kecuali iblis. Sahih. Nah, tapi di sini sebagai talib al-ilm, kita perlu tahu masalah bagaimana kita menghadapi istitsna di sini. Antum punya ilmunya, ini istitsna bisa istitsna muttasil, bisa istitsna munqati'. Kalau misalnya di sini ditafsirkan istitsna muttasil, maka berarti iblis tergolong dari malaikat. Kalau misalnya ini istitsna munqati', maka ini iblis bukan tergolong dari malaikat. Dan kedua-dua pendapat ini pendapat yang masyhur dalam Islam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mana yang antum pilih? Pilihlah yang lebih selamat. Bukan berarti misalnya ana pribadi wallahu alam, ana lebih memilih ini munqati'. Munqati', yaitu bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, beda. Jin. Itu memang tidak sejalan dengan perkataan Ibnu Abbas sang mufassir besar Islam. Tapi di sini ibrahnya bukanlah beliau ada seorang mufassir besar atau gimana. Tapi di sini ibrahnya menghindari syubhat. Ya. Udah selesai. Habis itu apa? Bagaimana? Udah pintu tertutup. Anda nggak mau ngomong lagi. Udah selesai. Nggak usah antum berkhaut, itu menenggelamkan diri yang jauh tentang hal ini. Nanti lama-lama jadi membicarakan perkara yang ghaib yang kita nggak tahu sama sekali, terus kita takwilkan. Iya. Tapi pun yang berpendapat iblis dahulu oleh malaikat itu pun punya hujjah tersendiri, yaitu sebagian perkataan salaf. Gitu ya. Sehingga ketika misalnya nanti ada dari kawan kita yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat dulunya, ya, antum jangan langsung menghardik dia. Tapi antum kasih penjelasan, bahkan antum kasih sodoran, oh itu adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapatnya ini, pendapatnya itu. Sehingga ketika orang melihat antum seperti itu, Masya Allah, ini lebih faqih daripada ana. Insya Allah antum akan lebih dihormati kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya antum langsung salahin, enggak, apaan, enggak benar. Yang sahih adalah gini-gini, antum Masya Allah antum bikin kalam sendiri dan sebagainya, padahal kita belum punya ilmunya. Ntar kalau dia balikin gimana? Ini lihat di tafsir Qurtubi. Anda punya tafsir Qurtubi. Oh, antum bingung. Ya kan? Tapi ya itulah. Istitsna apa berarti? Istitsna muttasil dan istitsna munqati'. Antum sudah paham alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal bagaimana menerapkannya di sini. Ini akidah juga. Ini juga akidah, masuk ke dalam akidah. Ya. Illa iblis, di sini kita teruskan dalam tafsir Muyassar, illa iblis imtana'a 'anis sujudi takabburan wa hasadan. Imtana' artinya apa Indonesia yang tepat untuk imtana'? Dari kata asalnya mana'a yamna'u itu artinya mencegah. Ya imtana'a artinya mencegah diri sendiri. Anis sujud dari sujud, takabburan wa hasadan. Tadi iblis mufrad atau itu isim jins? Iblis di sini mufrad, bukan isim jins. Dia mufrad untuk satu makhluk. Ya. Dan dia itu di sini dia ghair munsharif dengan karena dia berwazan if'il. If'il itu wazan yang tidak masyhur dalam bahasa Arab, namun ada. Ya. Tapi jarang sekali, jarang ada kata yang dengan wazan if'il seperti iklil, iblis, Injil. Apakah Injil kita tanwinkan? Kayaknya enggak ada tanwin. Enggak ada tanwin kan? Begitu juga dengan iblis, iklil, Idris,
Ya, itu ala wazn if'il. Nah, karena wazan if'il ini sesuatu yang jarang ada dalam bahasa Arab, maka seolah-olah dia adalah a'jami, yaitu non Arab. Berarti di sini ghair munsharif bisa disebabkan alamiyah dan bisa disebabkan a'jamiyah, yaitu alam proper name dan a'jam non Arab. Seolah-olah non Arab, tapi ini adalah kalimat Arab juga ada. Nah, jadi satu ya iblis di sini ya, satu makhluk. Dan tadi permasalahan ghair munsharifnya sudah ana jabarkan penyebabnya apa. Illa iblisa imtana'a ani sujudi takabburan wa hasadan. Enggan sujud karena dua dosa, takabbur dan hasad. Fasara minal jahidina billah. Maka jadilah dia minal jahidina billah, termasuk orang-orang yang jahid. Pakai ha bukan pakai ha. Jahidin, jahid membangkang. Berarti juhud pembangkangan, yaitu enggan untuk mentaati perintah. Billah terhadap Allah. Al-'asina li amrihi, termasuk juga orang-orang yang ya durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala. Aisyan, durhaka. Tapi insyaallah pada kajian kali ini kita hanya membahas satu ayat. Mudah-mudahan pada pekan depan bisa membahas ayat berikutnya insyaallah tentang perintah Allah Ta'ala untuk tinggal di, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi kita Adam alaihissalam untuk tinggal di syurga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.